Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Kejaksaan telah melimpahkan berkas dakwaan semuanya tersangka ke pengadilan. Sidang kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik ini tinggal menghitung hari. Verdi Sambo dan semua tersangka akan segera diseret ke meja hijau. Bola saat ini ada di tangan jaksa. Akankah mereka mendakwa semua tersangka dengan pasal pembunuhan berencana? Akankah pengadilan bisa menghadirkan rasa keadilan seperti harapan masyarakat dan korban? Inilah satu meja The Forum, drama Sambo di meja hijau. Menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Ada sekitar 3 kontainer plastik, box plastik itu, barang buktinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menjadi sorotan publik. Persidangan kasus pembunuhan berencana yang dirancang Verdi Sambo bakal dibuka di persidangan. Akankah motif bakal terungkap? Akankah keadilan akan tiba? Publik akan menantikannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itulah tema satu meja malam ini, drama Sambo di meja hijau. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Malam, Pak Ganjar. Di sebelah kanan saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Malam, Roni. Di sebelah kiri saya ada Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Malam, Bang Barita. Dan nanti akan terhubung melalui sambungan Zoom Febri Diansah, kuasa hukum Putri Chandrawati. Ya, saya akan coba lihat sebelum memulai dialog, kita coba simak informasi berikut ini. Hujan deras mewarnai kedatangan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober lalu. Naik kendaraan taktis, keduanya menjalani proses pelimpahan tahap 2 dari Polri ke Kejaksaan Agung. Tidak hanya Sambo dan Putri, para tersangka lain kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga dilimpahkan ke Kejaksaan. Mereka adalah Brigadir Ricky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'aruf. Selain kasus pembunuhan Yosua, Polri juga menyerahkan para tersangka kasus penghalangan proses hukum. Mereka adalah Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob. Untuk tersangka RR, RE dan KM ditahan di Barreskrim untuk memudahkan proses persidangan. Karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Berkas dakwaan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022 guna segera disidangkan. Akankah kebenaran peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua akan terungkap di persidangan?
Mampukah jaksa dan hakim mengedepankan rasa keadilan? Oke, saya akan mulai diskusi dengan Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anda dalam beberapa kesempatan menyebutkan akan ada kejutan-kejutan yang bakal dimunculkan. Kejutan seperti apa sih sebetulnya? Baik Mas Budiman, sebenarnya yang saya sampaikan kepada publik bahwa terkait dengan kejutan ini adalah menempatkan posisi klien saya di dalam kronologis yang secara utuh. Di situ kan menjelaskan mengenai rangkaian kronologis dari Magelang, kemudian Rumah Saguling, Rumah Duren 3. Dari sini kan sangat jelas bahwa klien saya tidak mempunyai motif, tidak mempunyai mens rea, tidak mempunyai niat. Nah, itu nanti kita akan buktikan di pengadilan. Apakah berarti bahwa narasi-narasi yang berkembang di publik yang baik disampaikan oleh polisi, baik oleh jaksa, berbeda dengan informasi atau fakta yang Roni dapatkan? Yang saya lihat bahwa memang semuanya sudah berjalan baik ya, semua sudah on the track, bahwa perkara ini sudah berjalan sesuai dengan yang terjadi gitu fakta, dan klien saya konsisten menyampaikan apa yang dia lihat kan. Nah, dalam proses ini saya lihat bahwa klien saya sebagai status sebagai justice collaborator atau GC menempatkan dia menjadi saksi kunci atau saksi mahkota yang membuka terang kasus ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden sebelumnya kan. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa keterangan ini nanti akan kita sampaikan ke pengadilan. Kemudian mengenai yang kita persiapkan adalah ahli pidana, kemudian ahli psikolog. Ini nanti kita akan sampaikan di pengadilan. Artinya sejauh yang ditangkap dalam berbagai kasus, Roni sebagai kuasa hukum Richard Eliezer merasa yakin bahwa kemudian Eliezer akan terlepas dalam pasal 340 pembunuhan berencana? Ya, kalau selama proses pendampingan saya ini kan saya melihat bahwa klien saya ini sudah sampaikan semuanya secara utuh ya. Oke. Kan kalau disangkakan adalah pasal 338 atau 340 kan di situ tulis dengan sengaja. Faktanya pendampingan saya terhadap Baradae atau Richard Eliezer ini, dia tidak ada niat, dia tidak mengetahui dan dia tidak bermaksud gitu, karena posisinya dalam kronologis ini dia dipanggil paling terakhir. Dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh saudara RR, Ricky Rizal. Dipanggil oleh Ricky Rizal. Ketika ada di Rumah Saguling. Oke. Ya, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di Magelang. Kemudian waktu di Rumah Saguling itu dia ketika sedang duduk di depan rumah, kemudian saudara Ricky Rizal ini memanggil. Nah, kemudian naiklah ke lantai 3 itu dan keluarlah perintah itu. Nah, ini kita akan buktikan di pengadilan ya. Richard tidak termasuk rombongan yang berada di Magelang. Richard berada di Magelang, tapi dalam posisi waktu kejadian dia sedang mengantar makanan untuk anaknya saudara FS. Kejadian apa? Kejadian yang disampaikan oleh saksi-saksi yang lain ya. Oke, jadi kalau dalam pernyataan Bang Roni bahwa akan ada kejutan-kejutan ini akan mencoba mengkapitalisasi posisi Richard sebagai justice collaborator. Betul. Dan juga sesuatu posisinya dia di bawah pelindungan lembaga pelindungan saksi dan korban. Betul. Itu membawa konsekuensi tersendiri sebetulnya. Iya, kalau kita lihat kan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014, klien saya ini merupakan saksi kunci ya. Dalam hal ini negara akan memberikan reward. Nah, ini analisa saya bahwa filosofi dari adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seperti itu. Ketika pelaku yang bukan pelaku utama menyampaikan kebenaran, membantu proses penyidikan, membantu proses penuntutan, negara wajib memberikan reward. Nah, ke depannya kita akan berkoordinasi juga dengan LPSK, sehingga LPSK akan menerbitkan atau mengirimkan surat kepada jaksa penuntut umum sehingga menjadi pertimbangan dalam penuntutan, dan juga mengirimkan surat kepada hakim agar dalam putusannya juga mempertimbangkan status dari klien saya ini. Oke, baik. Saya pindah ke Bang Barita Simanjuntak sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. Sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan Komjak juga akan terus memantau apa yang akan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan agar jaksa ini betul-betul independen dan bekerja menuntut sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Apa yang dia akan dikerjakan? Ya, pertama sekali tentu ketika dinyatakan syarat formal material P21 lalu diikuti dengan pelimpahan tahap 2 yaitu penyimpahan tersangka dan barang buktinya, kita melihat sudah jalan on the track. Sebab itu juga titik krusial Mas Budiman. Kalau tidak jalan itu akan menjadi mengalami kemacetan. Tetapi
P21 atas sangkaan pasal 340 subsidiar 338 55 begitu yang dilimpahkan. Jadi apa persisnya akan difokus pengawasan dari Komisi Kejaksaan terhadap jaksa-jaksa penuntut umum yang akan menuntut para tersangka itu di pengadilan? Ya, ya pertama sekali tadi ya kalau sudah berjalan sudah limpah. Nah beberapa hari yang lalu sudah juga dilimpahkan ke pengadilan. Artinya yang pertama sekali sudah jalan. Dalam proses berjalannya itu tentu kami melakukan pemantauan terhadap kan ini belum sidang Mas ya. Jadi nanti kami telah membentuk tim komisioner Komisi Kejaksaan ada 5 orang untuk hadir mendengar melihat jalannya persidangan. Kami juga sudah koordinasi dengan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan untuk memastikan kehadiran kami di sana juga untuk bisa melihat dan memantau. Itulah salah satu bentuk pengawasan. Yang kedua kami juga memberikan usulan-usulan saran termasuk beberapa waktu yang lalu usulan agar tim jaksa penuntut umum itu ditempatkan dalam sebuah tempat yang safe house. Ya safe house untuk bisa dimonitoring baik sarana komunikasinya maupun aktivitas. Dan sudah dikabulkan. Dan ini bagian dari perencanaan. Ya tentu dalam perencanaan itu Mas Budiman kalau sewaktu-waktu diperlukan akan bisa dilakukan. Tapi kemarin itu usulan yang baik tetapi belum dilaksanakan karena persidangannya kan belum dimulai. Oke, baik. Telah tergabung juga pengacara dari Putri Chandrawati, Febri Diansah melalui sambungan Zoom. Febri, mendengar suara saya? Ya, mendengar. Selamat malam. Oke, Bung Febri. Banyak orang yang masih penasaran ya, Anda sebagai juru bicara KPK, sebagai aktivis anti korupsi, kemudian mau bergabung dan menjadi kuasa hukum Putri Chandrawati yang Verdi Sambo di mata publik terlibat dalam berbagai kasus-kasus. Apa sih sebetulnya reason Anda mau bergabung dalam tim kuasa hukum dari Sambo dan juga kemudian Bu Putri? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga, saya advokat dan saya sudah menjadi advokat sejak tahun 2013. Selama di KPK tentu saya tidak aktif atau non-aktif lah dalam posisi sebagai advokat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paham betul dalam proses penegakan hukum secara pidana, seorang advokat itu mendampingi hak-hak dari tersangka ataupun terdakwa. Dan yang ketiga, yang bagi saya dan teman-teman itu jauh lebih penting adalah kami sudah membaca berkasnya, pelajari segala sesuatunya dan kemudian kami menyampaikan pada Bu Putri ataupun pada saat bertemu dengan Pak Verdi Sambo kami sampaikan bahwa kalaupun pendampingan hukum kami lakukan maka yang dilakukan adalah pendampingan hukum secara objektif dan kami melihat ada ruang pengadilan di mana kita bisa membuka secara terang-menerang dan mengklirkan beberapa persoalan yang mungkin belum tentu bisa tersampaikan secara utuh di publik, tempatnya adalah di ruang pengadilan. Nah, kami berharap di ruang pengadilan nanti fakta-fakta itu diuji. Siapa yang salah dihukum, dan siapa yang tidak salah tentu saja tidak tepat untuk dihukum. Siapa yang melakukan pembunuhan dia harus bertanggung jawab secara utuh. Tapi kalau mereka yang tidak terlibat, tentu saja tidak adil kalau kemudian juga dihukum karena persepsi yang meluas terkait dengan hal tersebut. Jadi ujiannya adalah memang harapannya dalam proses peradilan nanti. Oke, baik Febri. Bung Ganjar, jadi banyak orang yang memberikan analisis atau pendapat bahwa ruang bagi Sambo untuk lepas dari tuntutan hukuman mati itu terbuka. Gimana sih analisis Anda terhadap konstruksi kasus itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Profesor Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Prof Ganjar, banyak orang yang memberikan analisis ruang bebasnya Sambo itu terbuka. Anda setuju dengan analisis itu? Kalau dibilang ruang untuk bebas terbuka, menurut saya memang masih ada kemungkinan. Masih ada? Masih ada kemungkinan. Di mana kemungkinannya? Jadi begini, kita ini sejauh ini belum bisa memastikan. Oke. Ya. Satu, apakah peristiwa pelecehan seksual itu betul ada? Ya. Kedua, ada atau tidak ada? Ya. Kabar pelecehan seksual itu kapan diterima oleh FS? Oke. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap apa reaksi dan situasi seperti apa yang membuat FS mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan. Ya. Walaupun begini sebetulnya ya, buat saya ada tidak ada pelecehan seksual, pembunuhan ini tetap tidak dibenarkan. Oke. Ya, karena FS tidak melihat sendiri pelecehan seksual kalau memang ada, tapi dia mendengar kabar. Ya, mendengar kabar. Nah ini kalau di dalam hukum pidana kan kita tahu ada yang namanya dasar penghapus pidana. Ya, ada beberapa dasar penghapus pidana. Nah orang bisa dibenarkan melakukan pembelaan diri atau pembelaan diri melampaui batas kalau memang dia ada keadaan yang memang mengguncangkan jiwanya. Nah, sehingga begini, saya berandai-andai kabar pelecehan seksual terhadap istri ini mengguncangkan jiwa dia. Ya kan? Oke. Tapi di dalam hukum pidana di pasal 49 bela paksa dan bela paksa melampaui batas itu ada syaratnya. Ya. Jadi ada serangan atau serangan melawan hukum, serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Jadi ada serangan, ancaman serangan. Sedangkan yang Pak FS terima kabar. Bukan serangan. Dibenarkan bela paksa kalau ia melihat ada serangan atau ancaman serangan. Tapi yang dia dapatkan kabar. Karena kabar seharusnya dia mampu mencerna. Tetapi ya itu kita tidak tahu apa yang dilakukan kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi. Pembunuhan. Tapi kalau analisisnya adalah soal saksi yang menjadi tersangka, tersangka yang menjadi saksi. Ini kan saksi mahkota, ya, di mana seorang saksi yang mungkin juga mempertimbangkan betul bahwa kesaksiannya itu akan sangat menentukan posisinya dia sebagai tersangka. Dan jurisprudensi juga mengatakan Pak Adi Andoyo dalam kasusnya Marsinah pernah kemudian membatalkan dan membebaskan semua tersangka dalam kasusnya Marsinah. Apakah ini juga bisa terjadi dalam kasus Verdi Sambo? Jadi begini. Ketika seseorang yang berstatus tersangka harus memberikan kesaksian, pada saat itu statusnya saksi. Ya, maka pada saat ia memberi kesaksian seharusnya ia berada di bawah sumpah. Meskipun ia menjadi tersangka di peristiwa yang sama. Jadi kita harus memilah, ia sedang hadir sebagai tersangka atau ia sedang hadir sebagai saksi. Gitu ya. Sehingga keterangannya seharusnya di bawah sumpah. Kalau keterangannya seharusnya di bawah sumpah, maka ini juga penting bagi jaksa penuntut umum dan hakim terutama ya untuk menggali. Jadi di bawah sumpah atau tidak di bawah sumpah, apalagi kalau di bawah sumpah, jaksa dan hakimnya harus teliti, harus menggali. Ya, karena begini, kalau sebuah peristiwa tidak ada, lalu direkayasa, keterangan dibuat-buat, saya yakin itu kalau didalami pasti ada bolongnya. Sebaliknya, kalau sebuah peristiwa ditutup-tutupi, kalau digali pasti terbongkar. Itu. Jadi kejelian pada hakimnya ya? Betul, penting sekali kejelian pada terutama jaksa penuntut umum. Ya, karena saya membayangkan begini, tersangka yang sekaligus juga saksi, bukan tidak mungkin kita membayangkan yang paling maksimal aja, yang paling ekstrim. Mereka ini jangan-jangan tetap berkomunikasi nih satu sama lain, secara langsung maupun lewat perantara, ya membangun rekayasa sebuah cerita baru. Jangan-jangan cerita ini nanti berbeda dengan cerita yang selama ini sudah dihasilkan oleh penyidik, yang disodorkan ke kejaksaan, gitu ya. Tiba-tiba muncul nanti suatu peristiwa baru, konstruksi baru, gitu ya, yang sudah disusun sedemikian rupa, yang itu bisa membuat kacau. Dakwaan. Nah, tapi potensi terjadi balik lagi saya bilang, maka kejelian jaksa penuntut umum dan hakim diperlukan untuk menggali itu semua. Baik. Bung Roni, tadi kan ada potensi bersaling berkomunikasi antar tersangka dan kemudian menjadi terdakwa. Nah, Anda sebagai kuasa hukumnya Richard Eliezer, apakah punya strategi khusus agar kemudian Richard dalam
berbagai kemungkinan mungkin akan dikeroyok oleh tersangka-tersangka lain dan dipojokkan. Gimana strategi Anda? Dalam hal itu Mas Budiman kita sudah antisipasi ya. Oke. Kami juga sudah mempersiapkan strategi. Terkait dengan keterangan saksi terhadap keterangan terdakwa yang lain kan sudah diatur dalam pasal 185 ayat 6 di KUHP. Persesuaian saksi dengan saksi, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Kami yakin bahwa dalam pemeriksaan ini tentunya penyidik juga mempunyai alat bukti yang lainnya. Jadi nanti kita uji di pengadilan. Nah, bagaimana keyakinan hakim ini? Nah, nanti kita sampaikan, kita akan berusaha untuk yakinkan hakim juga ya. Kan tentunya hakim juga punya strategi bagaimana melihat suatu perkara ini. Jadi kalau seandainya pun saksi yang lain menyampaikan keterangannya, itu hakim bisa mencatat kalau dia menarik BAP-nya atau dia keterangannya berbeda dengan BAP-nya, tentu hakim akan melihat, akan mencatat. Nah, ini akan menjadi pertimbangan hakim juga bahwa saksi yang terhadap tersangka yang lain ini tidak konsisten. Ini juga kan akan memberatkan mereka. Tetapi dalam hal ini Mas Budiman, bahwa Richard Eliezer dari awal pasca dia menyatakan yang sesungguhnya sampai sekarang dia tidak berubah, dia konsisten. Konsisten mengatakan bahwa Yang sebenarnya. apa itu? Yang sebenarnya mengenai rangkaian dari peristiwa hukum ini ya, Richard Eliezer konsisten. Dari waktu pas rekonstruksi sampai sekarang saya mendampingi dia konsisten. Harapannya apa Mas Budiman? Anak ini kan masih muda. Harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Harapannya supaya ini masa depannya ini masih panjang gitu loh. Jadi ketika menyampaikan kepada saya, Bang saya ini kooperatif karena apa? Saya masih mau punya masa depan. Tapi kalau seandainya yang terjadi adalah tersangka-tersangka lain kemudian menyudutkan Richard Eliezer sebagai tersangka utama, gimana Anda merespon kondisi demikian? Ya, yang kembali tadi ya Mas Budiman, kita sudah punya strategi ya. Kalau seandainya begini, contohnya kalau ada saksi yang menyampaikan bahwa tidak melihat saudara FS menembak, ya kita akan minta kepada majelis hakim, silakan kalau perlu kita sidang di tempat. Oke. Sidang di tempat karena hakim akan melihat secara langsung peristiwanya tersebut kan. Oke. Kalau seandainya posisi dari saksi yang lain menyampaikan bahwa dia tidak melihat, menurut kami, analisa kami sangat tidak mungkin. Dalam Karena pengakuan Richard kepada Anda sebagai kuasa hukum, FS ikut menembak atau hanya ikut memerintah? Betul, memerintah dan menembak. Memerintah dan menembak. Ya. Artinya menurut Richard, FS juga ikut menembak. Ya. Menembak setelah Richard menembak. Ya. Oke. Perbuatan dari klien saya semuanya sudah sampaikan bahwa betul dia melakukan penembakan pertama, tetapi kan selanjutnya diteruskan oleh saudara FS. Oke, baik. Kembali ke Febri Diansah. Bung Febri sebagai kuasa hukum Putri Candrawati. Tadi salah satu argumen yang disampaikan oleh Prof. Ganjar adalah soal kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, saya ingin dengar dari versi Putri Candrawati yang diwakili oleh Anda. Gimana sebetulnya kasus atau rekonstruksi kasus soal pelecehan atau kekerasan seksual itu, Febri? Jadi agar clear ya, karena ada banyak campur aduk fakta yang kalau kita lihat dalam pemberitaan atau dalam informasi yang beredar dari berbagai saluran. Saya ingin jelaskan juga melalui forum ini, perkara ini perlu kita lihat pada 3 fase. Satu, fase peristiwanya. Fase peristiwa itu terjadi tanggal 4 dan 7 di Magelang. Kemudian tanggal 8 di Jakarta, di 2 rumah, di Saguling dan di Rumah Duren 3. Yang kedua ada yang kita sebut, saya terbuka saja ya, apa yang kita sebut dengan fase skenario, atau ada yang menyebutnya dengan fase rekayasa, ada yang menyebutnya lebih ekstrim lagi dengan fase kebohongan, atau fase ke-8. Nah ini memang perlu kita pilah dengan fase yang ketiga, yaitu fase proses hukum yang berjalan. Misalnya contoh ketika Richard mulai bicara yang menurut keterangan Antoni tadi itu sudah bicara yang sebenarnya, itu perlu dikelirkan apakah berada pada fase kedua dan atau fase ketiga. Saya mengasumsikan yang disampaikan itu berada pada fase ketiga. Jadi bukan masuk pada fase ke-8 atau fase kebohongan ini. Kita hanya akan bisa menemukan kebenaran dalam perkara ini kalau berhasil memilah mana fakta-fakta rekayasa dan mana fakta-fakta yang bisa diuji secara hukum. Nah, saya bicara terkait dengan proses yang ketiga. Kalau kita bicara tadi apa yang disampaikan Mas Ganjar, kita perlu lihat 2 hal. Apakah pelaporan yang awalnya diduga dilakukan di Duren 3 tersebut, atau apa yang terjadi di Magelang di tanggal 7. Kalau pelaporan yang pertama,
saya bisa sampaikan bahwa itu masuk fase kedua sebenarnya, atau itu berada pada fase skenario. Kami pun tidak meyakini peristiwa itu benar terjadi di Duren 3. Tapi apakah secara otomatis ketika tempatnya berbeda di fase rekayasa tersebut atau fase skenario tersebut, kemudian menghilangkan seluruh peristiwa yang terjadi di tanggal 7. Nah, itu yang perlu kita uji nanti saya pikir di proses persidangan. Kami sudah cek lokasi di sana, saya nggak tahu teman-teman di sini apakah sudah cek lokasi rumah di Magelang, tapi kami sudah cek, bahkan kami mencoba melakukan simulasi dan atau semacam rekonstruksi di Magelang berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada, termasuk tentu berkas-berkas yang sudah kami miliki. Nanti kami akan buka pada saatnya. Dan yang ketiga saya pikir Mas Budiman, kami menghargai sekali setiap orang yang menjadi justice kolaborator. Kita punya pemahaman yang sama terkait dengan posisi justice kolaborator. Tapi kita juga paham seorang justice kolaborator juga tidak boleh bohong untuk kesekian kalinya. Dia harus jujur. Nah, kejujuran itu tentu nanti diuji antara satu fakta dengan fakta lain, satu saksi dengan saksi lain, dan tidak bisa berdiri sendiri. Itu ujian bagi kita semua nanti untuk menemukan kebenaran dalam persidangan. Oke, baik, Febri Diansah. Saya kembali ke Bang Barita. Jadi banyak orang soal keselamatan jaksa. Tadi Anda mengatakan bahwa jaksa itu sebaiknya masuk dalam safe house ya, rumah aman agar tidak terganggu atau apa. Sebetulnya perhatian terhadap keselamatan jaksa yang disarankan oleh Komisi Kejaksaan seperti apa sebetulnya? Ya, yang pertama tentu ini kan ada 11 berkas perkara kan, dan itu akan berjalan dalam sidang dan jadwal agenda yang cukup padat. Jaksa berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketika dia menyatakan lengkap, artinya dia yakin betul bisa membuktikan. Nah, untuk itu fungsi-fungsi koordinasi, karena itu kan ada rangkaian Mas, antara tersangka yang akan jadi terdakwa 1 dengan 5 itu ada kaitannya. Nah, dalam fungsi-fungsi koordinasi itulah diperlukan satu space yang cukup bagi jaksa untuk mempersiapkan pembuktian itu berdasarkan prinsip-prinsip yang dia yakini. Itu yang pertama. Tapi kalau soal keselamatan jaksa sendiri sebetulnya? Nah, ini yang kedua Mas Budiman. Ini kan di berbagai media, di online, media cetak, elektronik, kita diperhadapkan pada satu keadaan begitu dahsyatnya. Serangan-serangan terhadap informasi mengenai hal ini. Sampai-sampai kan kita dipertontonkan ya bagaimana ancaman dan kekhawatiran masyarakat. Baik yang secara langsung disampaikan kepada kami maupun pemantauan. Maka dalam kapasitas kami sebagai pengawas kejaksaan, kami juga harus memberikan apa yang disebut manajemen risiko. Ya, sehingga ketika dikhawatirkan apa yang terjadi itu di depan mata, maka sudah siap. Jadi itu juga hal yang biasa selama ini. Jadi perhatian sehingga perencanaannya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Bung Profesor Ganjar Laksmana. Jadi Sambo itu kan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan penghalang-halangan penyelidikan. Dan sebetulnya berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga survei juga sudah muncul quote unquote ekspektasi atau peradilan jalanan, kemudian yang sepantasnya adalah hukuman mati. Tapi apakah kemudian jaksa juga akan menjerat dengan pasal seperti itu, dan apakah pas ada ancaman hukuman yang lain? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Sangat. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Profesor Ganjar Laksmana. Prof, ini kan Sambo itu kan quote unquote otak ya di balik tuduhan pembunuhan berencana. Tapi pada sisi lain juga dikenakan obstruction of justice. Dan publik kemudian juga mengatakan bahwa menurut berbagai survei yang hukuman yang paling tepat adalah hukuman mati. Mungkin nggak sih sebetulnya
dia lepas atau jaksa berani berbeda dengan aspirasi dari suara-suara publik? Jadi pada prinsipnya begini ya, kalau dalam pembuktian di persidangan nanti di pengadilan bisa dibuktikan telak gitu kira-kira ya, 10-0 kira-kira. Semua unsur terbukti dan semua alat bukti pendukungnya valid sehingga terbukti. Menurut saya bagi jaksa penuntut umum cukup beralasan untuk menuntut maksimal. Itu ancaman pidana mati. Ya, nah, ini terlepas dari perdebatan pro kontra pidana mati ya. Nah, tapi yang sering terjadi kan begini ya, yang paling sering terjadi itu mengancam dengan pasal yang ancaman pidana maksimalnya hukuman mati, tapi ujung-ujungnya jaksa penuntut umum tidak mengancam yang maksimal. Ya, mungkin hanya mengancam seumur hidup atau 20 tahun. 20 tahun. Nah, itu kan dari situ sebetulnya akan terlihat seberapa jaksa penuntut umum ini yakin dengan pembuktian yang sudah dia lakukan. Kalau dia yakin betul, mestinya dia tuntut maksimal. Kecuali ada pertimbangan lain-lain ya untuk tidak menuntut pidana mati misalnya. Jadi kalau di dalam hukum pidana ini sebetulnya kita tidak mengenal hukuman seberat-beratnya Mas Budiman. Setimpal. Hukuman itu setimpal dengan kesalahannya. Kalau kesalahannya berat, hukumannya berat. Kesalahannya ringan, hukumannya ringan. Nah, tinggal bagaimana mengkategorisasikan apakah sebuah perbuatan kesalahannya ringan sehingga hukumannya ringan atau kesalahannya berat sehingga hukumannya berat. Nah, tapi kan aturan undang-undang sudah menyebut ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup di 340 atau 15 tahun di 338. Nah, tinggal balik lagi saya bilang tadi, bagaimana jaksa penuntut umum punya kemampuan untuk membuktikan secara maksimal semua alat bukti valid sehingga meyakinkan hakim dan dia menuntut dengan maksimal. Nah, tapi di satu sisi lain ada satu yang penting. Hakim itu kan tidak terikat pada tuntutan jaksa, tidak seperti di perdata, tidak boleh memenuhi permintaan penggugat melampaui gugatannya. Tapi kalau di pengadilan pidana kan bisa, meskipun jaksanya nanti misalnya 15 tahun. Kalau hakimnya merasa yakin boleh lebih berat dari 15 Tergantung tahun. pada keyakinan hakim. Tergantung pada keyakinan Tapi hakim. secara teoretik dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, sangat juga terbuka kemungkinan Sambo lolos dari hukuman mati. Kalau lolos dari hukuman mati menurut saya sangat terbuka. Sangat Ya, terbuka. kalau saya sih menganggap ya terlepas dari perdebatan tadi pro kontra hukuman mati ya. Ini menurut saya mungkin ya 50-50 lah begitu kira-kira. 50-50. 50-50. Ya, saya tidak cukup yakin jaksa akan menuntut hukuman mati. Tidak cukup yakin. Cukup yakin. Kenapa meskipun tidak yakin? valid terbukti. Ya karena itu tadi bicara perdebatan mengenai pro kontra hukuman mati. Jadi dugaan saya kalaupun ini valid terbukti, semua unsur terbukti, alat buktinya kuat. Dugaan saya jaksa penuntut umum hanya akan mengancam dengan pidana seumur hidup. Perkiraan saya. Oke, baik. Kembali ke Verdi Sambo ya. Ini kan kalau baca survei-survei opini publik, memang menghendaki agar kemudian Sambo ini kemudian juga hukuman yang paling setimpal menurut publik adalah hukuman mati. Bagaimana dengan posisi Ibu Putri sendiri, Febri? Ya, kalau kami baca selembar surat yang terakhir diserahkan pada kami ya, Bu Putri disangkakan pasal 340, subsidiar pasal 338, dijuntukan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga ketika kami bicara soal dugaan peran bersama-sama Bu Putri tentu tidak bisa dilepaskan dari 340 yang disebut tadi pembunuhan berencana, kemudian 338. Ada banyak aspek yang bisa kita lihat. Saya tidak ingin membuka pengadilan sebelum peradilan ya, tapi ada banyak aspek yang bisa kita lihat secara teoritis dan dari berbagai putusan-putusan pengadilan kasus sejenis lah kurang lebih sebelumnya. Misalnya harus dibuktikan ada jeda waktu kalau kita bicara soal berencana, ada jeda waktu yang cukup. Kemudian ada situasi yang tenang, mulai dari memutuskan untuk berencana melakukan pembunuhan, menyiapkan seluruh peralatan yang ada untuk melakukan pembunuhan, bahkan jeda waktu sampai pada membatalkan rencana tersebut, sampai pada kegiatan. Dan semuanya harus dilakukan dengan tenang. Itu ujian saya pikir yang nanti akan terbukti di persidangan ya? Proses persidangan. Kalau 338 bahkan ekstrim ya, kalau boleh saya mengatakan, menembak atau tidak menembak, ikut menembak atau tidak menembak, itu bukan soal dalam isu 338 kalau kita bicara soal implementasi hukumnya ya. Tetapi tantangan pembuktiannya adalah bukti valid apa yang nanti akan dihadirkan di proses persidangan, karena kita tahu persis bahwa satu saksi bukan saksi. Itu azas yang sangat mendasar. Jadi keterkaitan antara satu saksi dengan saksi lainnya
itu akan sangat menjadi perhatian kami. Harapan kami sederhana, Mas Budiman dan teman-teman semua, proses peradilan ini betul-betul menjadi ruang untuk pencarian kebenaran, bukan soal menang dan kalah. Oke, baik, baik Febri. Bung Roni, jadi kan juga tadi ada pengakuan dari Febri bahwa kemudian pengakuan dari justice kolaborator memang harus konsisten dan tidak boleh kemudian bohong. Nah, pembelaan seperti apa sih yang Anda siapkan agar kemudian Richard kemudian mendapatkan hukuman yang sesuai dengan posisi dia sebagai orang yang berjasa dalam mengungkap kasus pidana ini? Ya, saya coba menjawab tadi ya Mas Febri sampaikan bahwa jangan sampai juga pun saksi kunci ini berbohong ya. Dalam proses ini, klien saya dengan LPSK mempunyai perjanjian. Perjanjian yang salah satu poin krusial adalah keterangannya konsisten membuka apa yang terjadi. Dalam proses ini LPSK selalu mengevaluasi apakah saudara Richard Eliezer ini konsisten atau tidak, atau keterangannya berubah. Dan itu menjadi evaluasi LPSK. Sampai sekarang LPSK melihat bahwa memang konsisten klien saya menyampaikan semuanya, menyatakan kebenaran. Dan sampai sekarang LPSK ikut mendampingi. Dan itu apakah dalih bahwa kemudian Richard hanya menjalankan perintah Verdi Sambo, itulah bagian dari strategi Richard untuk quote unquote lepas dari tuntutan hukuman perencanaan pembunuhan? Ya, kita akan menempatkan kronologis peristiwa ini sebenarnya. Dan strategi kita adalah memperjuangkan Richard untuk pasal 51 ayat 1. Bahwa klien saya ini dibawa perintah. Pangkat paling rendah, kemudian diperintah oleh pimpinan, dia tidak bisa menolak. Tetapi nanti hal-hal itu kita akan ungkap di pengadilan ya. Kita akan sampaikan. Tapi Anda yakin bahwa Richard akan mendapatkan sesuai dengan pasal 51 itu sendiri? Ini merupakan bagian dari perjuangan kami, Mas Budiman. Bahwa kami yakin keadilan itu juga ada untuk klien kami. Jadi sebetulnya dalam konstruksi pembelaan Anda bahwa Richard itu hanya menjalankan perintah dari Verdi Sambo? Betul. Mengenai peristiwanya dia melakukan penembakan, betul dia tidak bantah. Tetapi dia ini kenapa menembak? Karena ada peristiwa. Bahwa ada perintah kan, dia tidak mungkin tiba-tiba melakukan penembakan kepada orang yang dia kenal ya. Yang tidak ada masalah ya. Makanya dengan 338, 340 dengan sengaja. Mengetahui, menghendaki. Klien saya tidak mengetahui dan tidak menghendaki. Dan dia semata-mata menjalankan perintah meskipun perintah itu bisa dipandang mungkin juga sebuah pelanggaran atau tidak pidana. Ya, itu nanti kita akan sampaikan di pengadilan runtutan kronologisnya secara utuh. Kalau saya sampaikan sekarang, ini menurut saya nanti menjadi kuncian kita untuk di pengadilan. Artinya Richard juga dalam posisi sekarang sesuai dengan komunikasi Anda sebagai pengacara akan buka-bukaan apa yang dialaminya di persidangan? Ya, karena terkait dengan pembelaan terhadap dirinya, pastinya kita akan maksimal, Mas Budiman. Maksimal itu artinya membela. Dan posisi LPSK akan jadi seperti apa? LPSK akan ikut mendampingi, kemudian merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 10 ayat 4. LPSK harus mengirimkan surat kepada jaksa maupun hakim. Kalau jaksa itu terkait tuntutan, kemudian hakim terkait vonis. Nah, ini menjadi rujukan. Nah, kami berharap bahwa jaksa dan hakim juga berpedoman terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau seandainya status GC ini tidak menjadi pertimbangan, buat apa ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban? Negara harus wajib gitu loh melindungi saksi pelaku yang menyatakan ini kejadian ini sampai ini peristiwa ini terbuka, seperti itu. Oke, baik. Bung Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, ini kan mungkin menyulitkan bagi saya, nggak tahu menyulitkan atau tidak bagi jaksa penuntut umum, karena aspirasi publik sudah lebih dulu disampaikan bahwa hukuman atau ancaman hukuman atau tuntutan yang pantas bagi Verdi Sambo adalah ancaman hukuman mati, minimal menurut versi survei. Nah, apakah kemudian Komjak juga bisa meyakinkan bahwa jaksa penuntut umum nanti akan menuntut para terdakwa di persidangan memang menangkap aspirasi dari masyarakat? Tapi jawaban Bung Barita setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bung Barita Simanjuntak. Publik lebih dulu kemudian menjatuhkan atau menyampaikan aspirasinya bahwa hukuman yang pantas bagi Verdi Sambo itu adalah ancaman hukuman mati. Tetapi bagaimana peran Komisi Kejaksaan agar jaksa penuntut umum yang akan menuntut dan membuktikan dakwaan di pengadilan itu juga bisa menyerap aspirasi dari publik itu? Ya, yang pertama tentu kita harus kembali pada landasan normatifnya. Jaksa dalam melakukan penuntutan dijamin oleh undang-undang dilakukan secara merdeka. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi jaksa. Termasuk public opini? Termasuk public opini. Yang bisa mengintervensi adalah fakta persidangan. Fakta-fakta hukum. Ideal ya? Itulah yang meskipun dalam dunia nggak ideal juga ya? Ya, tetapi itu pilihannya karena kita memilih negara hukum. Negara hukum itu semuanya yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan harus berdasarkan fakta-fakta hukum yang kuat. Nah inilah yang akan dibuktikan oleh jaksa. Apa yang tadi disampaikan Pak Ganjar, yang tadi disebut Profesor, Pak Febri dan akan Pak Profesor lah. itu sudah juga menjadi bagian dari percakapan ketika mempersiapkan itu. Makanya pengembalian berkas sebenarnya untuk meyakinkan bahwa proses penuntutan jaksa bisa membuktikan itu. Nah, tapi pesan dari Komjak apa kepada jaksa penuntut umum, karena quote unquote ini sudah diadili terlebih dahulu oleh jalanan sebetulnya. Ya, yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas dan profesional. Bukti bahwa penegakan hukum dalam penuntutan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kalau ada transparansi. Integritas itu kan bisa diwujudkan lewat transparansi penanganannya dan itu kita sudah bisa saksikan. Yang kedua profesionalitas. 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 Okay. Baik, Ganjar Laksamana ya, mudah-mudahan segera bisa jadi profesor lah ya, karena akumulasi pengetahuan sudah menjadi profesor kira-kira. Tapi gini pertanyaannya, rasa keadilan publik yang sudah disuarakan pada satu sisi dan juga kemudian keadilan material yang akan ada di persidangan, bagaimana ini kemudian bisa disinkronkan dalam kasus Verdi Sambo ini? Poinnya begini Mas Budiman ya, sebetulnya kalau kita bicara keadilan itu sangat bergantung pada apa yang terpapar di pengadilan, ya, apa yang terbuka di pengadilan, itulah keadilan. Jadi dengan kata lain begini, seandainya jaksa berhasil membuktikan, tuntut berat. Tapi kalau tidak berhasil bagaimana? Nah, tapi kan itu juga adil, kalau jaksanya gagal ya apa boleh buat. Nah sekarang kaitannya begini, bagaimana dengan harapan publik? Ya, apakah apa yang selama ini jadi harapan publik boleh kita sebut sebagai inilah sebetulnya rasa keadilan masyarakat? Ya, minta dihukum mati. Walaupun pandangan saya begini, sepertinya tidak semua yang diharap publik hukuman mati. Jangan-jangan cuma Pak Verdi Sambonya, ya, karena dia dengan perbuatannya kepada orang dekat melibatkan sekian banyak orang. Ya, jadi itulah kan ini katakanlah seperti puncak perhatian masyarakat ya yang selama ini memberi perhatian khusus pada institusi Polri. Ketika terjadi kasus ini maka masyarakat berharap keadilan itu tercapai dengan cara menghukum seberat-beratnya terutama dalam bentuk hukuman mati. Gitu ya. Jadi ya seperti yang Pak Barita bilang tadi sebetulnya kuncinya adalah apa yang terjadi di pengadilan dan jaksa penuntut umum, hakim harus sungguh-sungguh memperlihatkan independensinya. Dalam sidang? Dalam sidang. Jadi tidak ada beban. Tidak ada beban. Gitu ya. Jadi betul-betul menilai fakta yang terungkap di pengadilan. Bung Roni Talapesi, jadi selain menjalankan perintah atasan ketika Richard kemudian menembak, argumen apa lagi yang akan Anda sampaikan dalam persidangan yang akan digelar beberapa saat kemudian agar Richard kemudian mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aspirasi dari Richard itu sendiri? Iya, bahwa kita akan fokus mengenai perintah tersebut ya. Bahwa di pasal 51 ayat 1 berdasarkan perintah. Nah fokus kita di situ dulu Mas Budiman. Terkait dengan perkembangan nanti fakta persidangannya seperti apa, nanti kita akan ungkapkan. Tapi menurut saya itu merupakan bagian dari tim pengacara yang akan melakukan pembelaan. Tapi dalam hal ini mau yang kita sampaikan bahwa Richard Eliezer ini adalah menggambarkan rasa keadilan juga masyarakat kecil. Seorang anak muda yang masih muda ketika mencapai cita-citanya. Coba masuk polisi 4 kali Mas Budiman, keempat baru bisa masuk. Dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Orang tuanya, bapaknya mohon maaf cuma sopir angkot. Yang COVID kemarin cuma seminggu 3 kali. Ibunya PJLP. Harapan keluarga menjadi kebanggaan keluarga. Nah ini kita akan sampaikan juga ke pengadilan mengenai
sifat mengenai profil mengenai anak ini. Kita sudah siapkan juga nanti dari ahli psikolog. Akan menceritakan ketika nanti Richard Eliezer ini menerima perintah seperti apa, itu nanti kita sampaikan. Karena ini menjadi korelasi. Dan itu strategi pembelaan Itu dari strategi Anda ya? pembelaan kami. Dan saya mau sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima, bahwa Richard Eliezer juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Termasuk korban ya? Oke, baik. Febri Diansyah, jadi apa sih sebetulnya strategi yang kemudian akan Anda lakukan untuk quote unquote kemudian meyakinkan publik bahwa PC itu mungkin dalam bayangan Anda sosok yang juga korban dan mungkin tidak bersalah. Gimana Febri? Ya, saya pikir kalau kita dengar tadi semuanya sebenarnya sepakat bahwa semua dibawa dan dilihat di proses persidangan, diuji di proses persidangan nanti. Tapi ada satu hal yang sangat penting saya pikir yang perlu juga kami sampaikan. Di balik semua perdebatan ini, ada orang tua dari Joshua yang tentu saja tetap harus kita lihat sebagai pihak dengan empati yang penuh. Makanya kami meletakkan proses persidangan ini dengan harapan keadilan untuk semua, termasuk juga untuk keluarga korban dalam empati dan bela-sungkawa yang penuh. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya pikir tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh rekan Roni sebagai kuasa hukum dari Richard. Saya menggarisbawahi karena itu diulang beberapa kali, yaitu konsistensi keterangan dari Richard nanti di persidangan. Jadi kita akan lihat nanti apakah Richard konsisten dari keterangannya sejak awal atau berubah-ubah, karena ini sangat menentukan kebenaran apa yang akan kita buka dalam proses persidangan. Tergantung persidangan nanti bagaimana membuktikannya ya Febri ya? Ya. Dan tentu posisi justice kolaborator kita hormati dalam konteks kejujurannya, bukan dalam konteks jika ada kebohongan. Nah, harapan kami itu semua bisa terbuka di persidangan. Oke, baik. Febri Diansyah, Bung Ganjar Laksmana, Bung Roni, dan Bung Barita Simanjuntak. Persidangan terhadap Verdi Sambo dan kawan-kawan akan menjadi ujian bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Ujian bagi penyidik kepolisian, ujian bagi jaksa penuntut umum, ujian bagi para advokat, dan juga ujian bagi hakim. Publik hanya bisa berharap keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat akan hadir lewat ketukan palu hakim. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.